Assalamualaikum Pak Pino. Waalaikumsalam Pak Wawan. Bagaimana kabar Pak Pino hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Wawan. Gimana kabar Pak Wawan? Alhamdulillah Pak Pino, baik juga Pak Pino. Begini Pak Pino, hari ini kan Pak Pino akan melakukan coaching. Kemudian sebelum Ya. melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Pak Pino. Bagaimana Pak Pino? Oke Pak, silakan Pak. Baik Pak Pino. Jadi begini, pada saat proses coaching ini nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan kemudian nanti apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Pino sampaikan. Kemudian dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban ya untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Pak Pino juga menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada di situ kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coachee. Nah, sebelum proses coaching dimulai, Pak Pino, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Pino. Boleh ya Pak Pino ya? Boleh Pak, silakan. Baik. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Pak Pino kembangkan pada coaching hari ini? Yang pertama yaitu kehadiran penuh Bapak atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Pak Wawan. Untuk kompetensinya akan saya kembangkan pada coaching hari ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh Bapak atau presence. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Pino, jadi itu kompetensi yang ingin Pak Pino kembangkan ya? Iya Pak. Betul. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana ya Pak Pino? Baik Pak, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Pak. Oke, baik. Baik Pak Pino, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Pino sendiri itu apa? Baik Pak, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan adalah nanti itu coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Pak. Oh iya. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya coach itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan ya Pak Pino ya. Iya Pak, betul Pak. Baik Pak Pino, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya nanti silakan Pak Pino melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak Pino ya. Oke, siap Pak Wawan. Terima kasih Pak Pino. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Dadan, gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak kabarnya Pak Pino? Alhamdulillah sehat juga. Sepertinya Pak Dadan ingin menyampaikan sesuatu kepada saya ya Pak. Betul sekali Pak. Saya ini mau menceritakan permasalahan saya. Oke, baik Pak Dadan. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak. Baik Pak. Untuk menceritakan permasalahan yang tadi Pak Dadan sampaikan. Kira-kira permasalahan apa itu Pak Dadan? Permasalahannya jadi begini Pak. Saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati itu kurang diterapkan secara maksimal Pak. Oh, jadi seperti itu Pak Dadan. Berarti Pak Dadan melihat bahwa budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dalam penerapannya ya Pak. Mengapa Pak Dadan merasa jika budaya positif di sekolah Bapak itu kurang maksimal Pak?
Saya merasa gini Pak, jadi melihatnya ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket. Itu yang pertama Pak, karena dengan alasan dia itu kesiangan, ada juga siswa yang masih kesiangan, padahal di setiap kelas itu sudah ada tempat sampahnya Pak. Yang kedua, kemudian ada juga siswa yang masih kurang bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru, dengan alasan bahwa Bapak Ibu guru itu ya tidak mengajar di kelasnya, begitu Pak Pino. Oh begitu Pak Dadan. Jadi Pak Dadan merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Bapak ya. Nah mungkin Pak Dadan pernah mencari tahu mengapa ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah Bapak. Ya seperti itu memang benar Pak. Jadi hal itu sering terjadi di sekolah saya nih. Saya pernah mencari tahu baik berbicara dengan wali kelas ataupun guru BK serta teman guru yang lain. Saya minta pendapat bagaimana dengan siswa tersebut. Ternyata memang mereka juga menyadari bahwa siswa itu masih kurang menyadari betul arti pentingnya budaya positif yang sudah menjadi atau bahkan sudah memang disepakati di sekolah ini Pak. Nah jika Pak Dadan sudah tahu permasalahannya, mengapa ada siswa yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, kira-kira Pak Dadan punya nggak rencana supaya permasalahan tersebut itu tidak terjadi lagi? Rencana ada Pak, nanti saya akan menyampaikan sekolah ini melalui pembiasaan ataupun iuran kesiswaan Pak, pembinasi. Dan juga mungkin Bapak Ibu guru juga bertindak nanti sebagai seksi 7K ini Pak, biar beliau-beliau ini mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang dibuat secara lebih intensif lagi. Misalnya ya upacara nih di setiap hari Senin, kemudian keteladanan dari Bapak Ibu guru karyawan juga membuat program kegiatan 7K ini dan memajang tulisan atau keyakinan sekolah di tempat yang strategis Pak. Oh, mantap sekali tuh Pak rencana dan ide-ide Pak Dadan ini. Nah, menurut Bapak, hal ini tuh insya Allah kapan akan dilaksanakannya? Saya melaksanakan ini pastinya dengan segera Pak, akan menyampaikan hal ini. Dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah ini Pak, sehingga mulai pekan kedua seluruh warga sekolah terutama keteladanan dari Bapak guru juga dan karyawan di sekolah ini Pak. Betul Pak. Bagus sekali Pak Dadan. Nah baik Pak Dadan, mudah-mudahan rencana Pak Dadan dapat segera terrealisasi dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin dari rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan. Kira-kira komitmen apa yang ada sama Bapak supaya targetnya itu dapat terpenuhi Pak sesuai dengan harapan? Komitmen dan harapan, kalau saya terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah ini bersama-sama dengan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah ini Pak. Bagus sekali Pak Dadan. Oke, baik Pak Dadan, mengingat waktu kita mungkin sudah cukup ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Pak Dadan dapatkan ini? Baik Pak Supino, alhamdulillah dari percakapan hari ini sekarang saya merasa lega karena sudah menceritakan permasalahan yang saya lihat di sekolah ini, dan saya merasa harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif serta memiliki gambaran terkait penerapan budaya positif yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah yang ada ini Pak. Oke, baik Pak Dadan, sangat bagus sekali Pak Dadan. Mungkin sudah cukup sampai di sini dulu ya Pak Dadan berbicara kita. Nanti kita sambung lagi dengan cerita Bapak mengenai penerapan yang sejauh mana sudah terlaksana di sekolah Bapak. Baik Pak, ya sama-sama Pak. Saya ucapkan terima kasih juga Pak atas kesediaan waktu Bapak untuk berbincang tentang masalah saya ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Dadan. Ya Pak, semangat Pak. Baik Pak Pino, bagaimana tadi proses coachingnya Pak Pino? Alhamdulillah Pak Wawan, proses coaching yang saya lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah, baiklah Pak Pino. Setelah proses tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Pino nih Pak Pino. Tadi dalam proses coaching yang sudah Pak Pino lakukan,
terkait dengan indikator yang ingin Pak Pino capai, itu bagaimana Pak Pino? Baik Pak Wawan, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan tadi Pak, Ya. tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak, di mana saya sudah menanyakan tujuan selanjutnya, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach, dan kemudian menanyakan tanggung jawab coach terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Wah, luar biasa sekali ya Pak Pino ya. Ya baiklah, jadi sudah berhasil Pak Pino melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi yang saya amati itu sudah memang melakukan coaching, di mana nanti tadi sudah Pak Pino menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching. Serta tanggung jawab Koci. Nah tadi saya juga mendengar percakapan Pak Pino dengan Koci. Pak Pino itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Pak Pino ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Pak Pino juga sudah mendengarkan aktif pada saat Koci menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Pino. Yang disampaikan itu pertanyaan adalah pertanyaan yang sudah berbobot, dan Pak Pino dari pengamatan ya jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Pak Pino dalam proses coaching. Kemudian ke depannya Pak Pino makin sukses ya Pak Pino ya dalam melaksanakan proses coaching, dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah untuk kedepannya nih Pak Pino, kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Pak Pino kembangkan Pak Pino? Oke, terima kasih Pak Wawan. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching berikutnya itu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta supaya lebih baik lagi pada saat proses coaching, supaya proses coaching saya itu menjadi lebih baik lagi Pak. Luar biasa sekali Pak Pino. Jadi Pak Pino akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Pak ya. Dan Pak, kemudian semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Pak Pino, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Baik, terima kasih Pak Pino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Pino.